Ya, baik saudara-saudara, malam ini kita berada di surat Roma pasal yang ke-14 ya. Seperti yang telah kita pelajari bersama-sama bahwa surat Roma adalah surat yang Paulus tulis di mana dia ingin mengirim surat ini kepada jemaat yang ada di kota Roma. Oke, nah, kota Roma ya. Nah, sebelum ada namanya Roman Catholic. Oke, nah seperti yang telah kita pelajari, saudara ya, bahwa surat Roma ini merupakan salah satu surat yang sangat penting di dalam doktrin keselamatan. Oke, nah, karena Paulus dengan jelas ya menulis dari awal pasal pertama mengenai kondisi manusia yang begitu berdosa ya. Oke, kemudian memerlukan kasih karunia Allah, hanya percaya saja kepada Yesus kita diselamatkan tanpa kita melakukan hukum Taurat. Makanya kita sebut justification atau justified by faith, not by work. Nah, ini yang paling penting statementnya. Maka itulah kita mengatakan di mana Martin Luther ya, saking dia belajar ini akhirnya kan dia protes kepada Roman Catholic punya dogma atau ajaran ya karena banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab firman Tuhan. Oke, kita masuk ke dalam pasal yang ke-14, Saudara. Mari kita lihat bahwa pasal yang ke-14 ini Paulus ingin memberikan beberapa poin penting ya bagi orang percaya. Oke, instruksinya kepada gereja di Roma tentu juga kepada kita sepanjang zaman. Oke, nah saudara ada 3 poin saya melihat di sini. Ya, Paulus mengatakan kepada saudara-saudara seiman yang berada di dalam local church. Oke, jangan saling menghakimi. Nah, ini tentu bisa lebih diekspand lagi, bisa luas ya. Kita jangan saling menghakimi. Oke, kalau kita saling mengingatkan boleh, dan kita boleh saling membenahkan diri, ya boleh ya. Tapi banyak kali orang mengatakan, you sudah menghakimi saya. Oke, nah jangan saling menghakimi. Kemudian ada poin yang kedua itu, orang Kristen akan dihakimi. Nah, di pengadilan KPK. Nah, saya pakai KPK ini karena tren kan di Indonesia ada namanya KPK. Kalau yang kita punya di sini KPK itu adalah kursi penghakiman Kristus. Kalau bahasa teologianya kan kita makan Bema Kristus. Oke, Bema Kristus itu yang paling terkenal gitu ya. Kemudian yang ketiga lagi ada lagi praktek-praktek aturan yang diragukan tapi masih mau dilakukan dan juga praktek yang menurut kepercayaan itu pas ayat 14 dan 23. Oke, Saudara. Nah, Paulus ini mengingatkan kita ya, perhatikan di dalam ayat yang pertama itu bahwa kita tidak boleh ya, jangan ya saling menghakimi ya dengan penilaian-penilaian kita sendiri. Itu akan membawa ya masalah-masalah serius juga kalau kalau saudara zaman sekarang kita yang sudah punya undang-undang IT ini, walau kalau saling menghakimi, saling mencela dan sebagainya, itu bisa dibawa ke ranah hukum. Kalau zaman dulu kan nggak belum ada IT ya, Anda bisa saling menghakimi dan sebagainya. Oke, nah mari kita lihat ayat per ayat ya saudara ya di pasal yang 14 ya. Mari kita lihat ayat 1. Paulus di sini mengatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Nah, jadi kelihatannya di kalangan orang percaya di dalam satu gereja lokal, ya, saudara, memang ada anggota yang kita nilai ya, oh ini imannya lemah sih lemah, artinya belum dewasa, belum terancap atau belum berakar dengan baik kan, ada yang sudah mulai dewasa dan sebagainya. Oke, jadi yang kuat harus terima yang lemah tuh ya, jangan memberikan statement-statement atau juga penilaian penghakiman kepada dia ya di dalam praktek kehidupan sehari-hari ya kan.
Nah, kemudian Paulus ayat 2, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tapi yang lemah imannya hanya makan sayur-sayur saja. Nah, ini ada masalah yang Paulus ingin ungkapkan itu ya mengenai makanan persembahan kepada berhala. Nah, boleh nggak kita makan persembahan yang dipersembahkan kepada berhala? Kalau zaman dahulu, zaman Rasul Paulus, saudara, biasanya gitu kan orang-orang yang tidak percaya ya telah mempersembahkan makanan apapun ke kuil, itu setelah itu mereka bawa pulang makan gitu ya. Kalau mereka mau jual hasil pertanian mereka atau binatang dan sebagainya, mereka persembahkan dulu pada dewa, langsung dibawa ke market, ke pasar, dipotong dagingnya dan dijual kepada umum. Nah, kalau gitu orang Kristen yang pergi ke pasar perlu tanya nggak, you punya makanan ini apa sudah dipersembahkan ke berhala belum? Kan tidak begitu ya. Oke, memang ada yang sebagian bilang, oh nggak boleh, itu sudah dipersembahkan ya. Kita ya itu jadi apa nama itu menjadi permasalahan yang kita hadapi. Kalau benar ya, persembahan makanan yang sudah dipersembahkan di kelenteng, nah kita kan orang Tionghoa ya, biasanya dalam satu rumah kita kan banyak ada yang Kristen, ada yang belum Kristen, orang tua belum Kristen, lalu mereka mempersembahkan makanan ke kelenteng, lalu dibawa pulang. You tahu, oh ini sudah dibawa pulang, boleh nggak kamu makan? Kalau kamu tahu, ya udah nggak jangan makan. Kalau nggak tahu, ya nggak ada masalah. Saya masih ingat ada satu jemaat kita yang di sini ya, mamanya ngerti loh. Kalau udah sincia, mamanya tahu dipisahin makanannya. Ya, ini untuk si ini yang Kristen. Kalau ini ya buka apa-apa, kasih yang bukan Kristen katanya. Mama yang sendiri yang tahu gitu ya. Dia tahu juga orang Kristen nggak boleh makan makanan yang dipersembahkan telah dipersembahkan ke berhala begitu ya. Nah, jadi ini dalam satu jemaat kan, nah, malah ada yang nilai, kamu lemah iman kok kamu makan itu dan sebagainya ya. Kalau kamu lemah iman, udah kamu makan apa aja sayur-sayur lah. Jadi kalau di sini mengatakan makanan sayur-sayur itu ya adalah vegetarian, orang yang makan sayur-sayur. Kalau yang kuat iman, oh kami makan daging kan begitu ya. Nah kalau makan vegetarian itu nggak ada masalah sih sebenarnya. Nggak makan daging pun nggak masalah begitu. Ya saudara ya. Kalau yang makan vegetarian ini masih ingat saudara ya kisah di kitab Daniel ya, di mana mereka anak muda yang dibawa ke Babilonia dan mereka kasih makan makanan raja. Wah, makanan raja biasanya kan mewah ya. Daging lah, apa, semua ciu lah. Ciu sama dengan wine dan sebagainya. Mereka, wah, ini enggak, ini hal apa namanya haram kan gitu. Istilah konsepnya orang Yudaisme yang pasti sudah dipersembahkan ke dewa itu. Mereka bilang kami nggak mau makan ini. Kasih kamilah sayur-sayur dan kacang-kacangan itu vegetarian. Boleh nggak makan vegetarian? Oh bagus nggak masalah. Tidak ada problem sebenarnya. Siapa yang makan? Nah, jangan menghina orang yang tidak makan. Siapa yang tidak makan, jangan menghakimi orang yang makan. Nah, menghakimi lagi, menilai orang macam-macam. Tidak usah kita menghakimi orang. Sebab Allah telah menerima orang itu. Oke, ayat yang keempat. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Nah, tadi menghakimi tentang makanan. Makanan ya masalah makanan gitu ya. Nah, jadi problema. Saya pikir mungkin ini pun masih bisa berlaku di sekarang ya di kalangan orang Kristen ya, apalagi mereka latar belakang orang Tionghoa ya. Dulu kita sangat anti sekali kalau barang-barang yang sudah dipersembahkan ke disembahin wayang istilahnya itu nggak boleh makan gitu ya oleh di rumah kita itu saudara. Oke. Nah jadi yang kedua itu Paulus mengatakan jangan menghakimi hamba orang lain. Oke. Nah ada orang juga mau ngusik-ngusik. Oh masalah orang lain punya hambanya di gini-gini lah, gosip-gosip lah, nilai-nilai lah. Jangan katanya, kan? Oke. Jangan menghina orang yang tidak makan dan juga yang tidak makan. Jangan menghina orang yang tidak makan, ya kan? Dan ayat 4, siapa kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahlah ia berdiri, entahlah ia jatuh, itu ada urusan tuannya sendiri, tapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Nah, ini kita jadi penilaian terhadap tadi persembahan, yang kedua penilaian terhadap orang.
Ya. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya ayat yang kelima, yang seorang menganggap hari lebih penting daripada hari yang lain. Nah, ini mengenai hari lagi. Ya, kita lihat ya, masalah persembahan makanan, masalah hamba orang lain. Kemudian yang ketiga itu masalah hari-hari. Nah, ada orang menentukan hari itu penting baginya sebagai ritual. Oke, hari ditetapkan. Nah, ini juga terjadi ya dengan gereja tradisi ya. Nah, saudara-saudara yang dari latar belakang Roman Catholic sebenarnya, RC ya, kan ada namanya ya, hari-hari tertentu ya ditetapkan ya oleh gereja Roman Catholic ya. Ya, ada hari apa? Abu-abu ya, abu, hari putih, hari apa lagi? Mungkin saya Aswin banyak mungkin tahu yang latar belakang Katolik ya. Ada berapa hari tetapkan itu ya menjelang Pasca itu ya kematian Kristus ya. Oke, ada hari tertentu nggak boleh makan daging lagi kan kalau nggak salah ya ditetapkan itu ya. Oke, nah jadi mereka menuntut ada Saints Day, ada Santo, hari Santo, ada Santo apalah macam-macam ya. Oh ditetapkan dan sebagainya ya. Oke, kemudian kita lihat ada yang menetapkan tertentu harinya, tapi bagi kita semua hari apapun sebenarnya baik. Ya tidak ada yang tidak baik kan begitu. Oke, nah kemudian kita lihat ayat yang ke-7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Nah, jadi mengenai masalah yang persembahan uh, kepada berhala, jangan mengurus masalah orang punya urusan itu hambanya. Yang ketiga masalah dengan mengenai hari-hari tertentu, ya itu hal oh ini penting hari ini penting dan sebagainya. Oh, tidak. Nah kita tuh hidup bukan untuk diri sendiri, ya. Kita juga hidup untuk orang lain dan juga hidup kita juga untuk Tuhan. Ya, dengan jelas Paulus mengatakan sini. Jadi kalau kita hidup atau mati pun kita adalah milik Tuhan. Artinya, saudara, semua kita yang percaya Tuhan Yesus, Anda dan saya, saudara dan saya adalah milik Tuhan. Ya, kalau kita milik Tuhan, kapanpun ya kita mati, kita kembali kepada Tuhan. Jadi kita jangan mempersoalkan masalah-masalah yang simpel. Sehingga kita berantem satu dengan yang lain ya. Gara-gara makanan, kita berantem. Gara-gara karena urusan orang lain, kita berantem. Gara-gara karena kita menentukan hari, oh kita harus mengadakan hari Natal adalah hari yang sah kelahiran Kristus, ribut kita masalah lagi. Makanya ya, kita juga berbeda dengan hari kematian Yesus. Kalau Bible believers percaya hari kematian itu adalah hari Rabu. Kalau gereja umum sekarang kan hari Jumat ya. Tapi kita tidak menetapkan kita harus hari Rabu mengenang kematian Yesus juga tidak. Tapi kita selalu mengenang Yesus kapan saja dia mati kan bisa. Nah, kalau gereja kita biasanya kita hari memperingatinya ya saya ambil di hari Minggu mengingat dan kita merenung membawa khotbah mengenang tentang kematian Tuhan Yesus. Kalau kita mau mengadakan juga nggak ada masalah sebenarnya saudara-saudara ya. Oke, nah, kapan kita boleh merayakan juga hari-hari tertentu seperti Christmas, oke? Kapan boleh? Terserah mau tanggal berapa sih, tidak masalah kan? Di Bible tidak ada ditetapkan harus tanggal sekian-sekian dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian kita lihat ayat yang ke-9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan baik orang yang mati maupun orang orang hidup. Tapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Nah, ini yang yang ditekankan Paulus. Atau menganggap engkau menghina saudaramu. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan. Nah, inilah terjemah pakai Allah. Seharusnya pengadilan Kristus. Nah, saudara bisa perhatikan di King James Version supaya buat note ya di Bible kita yang Alkitab lain itu harus digantinya Kristus. Beda dengan penghakiman
pengadilan Allah. Pengadilan Allah itu nanti di tahta putih. Kalau yang ini kita harus dihakimi di Bema Kristus. Ya, Bema Kristus artinya kalau saya pakai itu istilah KPK, ya, ya, kursi penghakiman Kristus. Oke, the judgment seat of Christ kalau bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, kita akan dihakimi. Yes. Nah, ini banyak orang Kristen kan tidak tahu. Wah, kalau dihakimi Pak gimana? Kalau saya di bumi ini, saya sudah jadi orang Kristen, saya sudah ke gereja, kan saya sudah percaya Yesus, kan saya masih bisa jatuh berdosa. Nanti di sana saya akan dihukum supaya tidak masuk surga ya? Atau lost my salvation? No. Nah, banyak orang Kristen tidak tahu itu. Bahwa di Bema Kristus, kita orang Kristen yang telah diselamatkan diadili bukan untuk mengadili supaya you bisa dihukum dan sebagainya, tidak. Tapi diadili untuk menerima upah dari Kristus. Ya kan? Nah, itu yang perlu kita ya ingat ya, kembali ya. Oke. Karena ada tertulis ayat 11. Demi aku hidup. Demikian firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Yes, kita akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus dan memuliakan Allah, yaitu Bapa kita ya. Oke, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Oke, ya kita harus mempertanggungjawabkan nanti di kursi penghakiman Kristus. Ya, apakah kamu akan kehilangan keselamatan? Tidak. Kamu bisa kehilangan rewards. Crown, pahala atau crown. Nah, ini banyak orang Kristen nggak sadar, nggak tahu itu. Dikira itu bisa hilang keselamatannya ya. Kita percaya Bible believers, kita percaya the eternal the security of eternal salvation. Oke. Nah, poin yang kedua, yang kita akan lihat bahwa orang Kristen ya akan dihakimi di KPK sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam ada aturan praktek yang masih diragukan ya dan dalam kepercayaan orang Kristen. Oke, mari kita lihat Saudara di ayat yang ke-14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada suatu yang najis dari dirinya sendiri, hanya bagi orang yang beranggapan bahwa suatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu najis. Ya, jangan sekali anggap sesuatu itu najis ya. Kadang-kadang ini adalah sifat konsep yang ada di Old Testament, ya Judaisme selalu menganggap sesuatu kalau bagi mereka itu najis. Kalau agama lain kan begitu kan, selalu mengatakan orang lain itu kafir lah, najis lah dan sebagainya. Oke. Ya kalau kita dalam Tuhan itu tidak ada lagi ngelawan itu najis kecuali you berdosa itu najis. Nah, berdosa. Nah, benar itu ya. Kemudian kita lihat. Oke. Nah, kita akan lihat lagi di dalam ayat yang ke-5. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena suatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makanan, karena Kristus telah mati untuk kita. Nah, ini jangan gara-gara makanan ya kita membuat orang lebih jadi batu sandungan gitu ya. Nggak usah, kita tidak perlu mempersoalkan itu. Kemudian ayat yang ke-16 menegaskan kembali apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan difitnah. Oke. Kemudian ayat 17 Paulus mengatakan, nah, sebab kerajaan Allah, nah ini adalah kingdom of God, bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, apa bedanya ya kerajaan Allah dengan kerajaan surga ya? Seperti yang kita telah bahas, yang mungkin ya sudah banyak belajar di gereja ya, itu ada beda ya. The kingdom of God and the kingdom of heaven. Kalau kingdom of God itu selalu yang spiritual, ya kan? Kalau kingdom of heaven itu adalah selalu yang fisik, di mana Kristus akan datang mendirikan fisik kingdom yang di on earth ya di dunia ini ya. Oke, kalau the kingdom of God itu selalu yang spiritual, sesuatu yang kita bahas. Nah, kan mengatakan sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, ya kan?
bukan masalah. Di gereja kita bahas kebenaran, ya, doktrin, kita itu bukan bahas mengenai makanan. You know? Bukan ya. Oke, tapi soal apa? Kebenaran. Ya, kebenaran apa? Ya, kebenaran Alkitab, kebenaran doktrinal yang diajarkan Yesus para rasul, dan juga apa? Damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kan begini. Nah, kalau kita yang melayani, saya bukan melayani makan dan minum. Memang pada hari Minggu kita ada bawa makanan bersama-sama, ya biasa, supaya kita bisa makan bareng dan fellowship. Itu ada hal yang umum, nggak masalah ya, nggak bawa makanan pun nggak ada masalah ya. Tapi gereja kita di sini, saya sudah hampir berapa 17 tahun ya, semua bantu saya ya, kita ke pasar beli makanan yang seringan-ringan aja ya. Setelah persekutuan doa, persekutuan apa, kebaktian minggu selesai, kita makan bareng, kita duduk, we have a fellowship satu dengan yang lain, ya kan, ya. Nggak masalah itu ya. Oke, yang bukan membahas tentang makan minum, oh kita harus buat sosial apa, makan buat orang, bagi-bagi makan, enggak. Kita harus memberitakan kebenaran ya, membahas kebenaran ya kan, mempertahankan iman yang benar kan, semuanya itu adalah yang spiritual gitu ya. Nah, sebab itu mari kita mengejar, katanya. Mengejar artinya apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, ini kan masalah masalah spiritual, masalah iman, masalah rohani, bukan masalah makanan. Nah, kita boleh bawa makanan, nggak masalah. Ayat 20, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung, katanya. Gara-gara makanan, katanya. Kita berantem, gara-gara makanan kita buat orang kecewa. Nah, kita jangan melakukan sampai hal itu ya. Baiklah engkau jangan makan daging. Nah, katanya, diulangi lagi. Atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Nah, ini ada hubungannya dengan sepertinya pesta pora ya. Saudara pernah diundang nggak oleh teman kalau di Indonesia, ya kan, makanan yang mewah dan sebagainya, wah banyak makanan lah bisa pilih kan. Nah kalau yang Kristen itu aman. Kalau saudara pergi diundang oleh orang yang non Kristen, wah itu ada ciunya, ada apa namanya, birnya loh. Anak, lu pergi sana makan, nanti orang yang, si Ano itu kok pergi ke pesta, wah pestanya bukan orang Kristen, gimana ya? Nah akhirnya jadi batas sundungan ya. Oke. Nah, ayat 22. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki. Nah, iman yang kita pegang itu ya. Bagi dirimu sendiri di hadapan Allah, berbahagialah ia yang tidak menghukum dirinya. Nah, sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk diragunya. Tetapi, barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, kadang-kadang dia mau lakukan ini atau lakukan ini, nggak bimbang, ragu gitu ya. Nah akhirnya apa? Kalau tidak sesuai dengan iman, ya di sini dirasakan adalah dosa, ya, ya dosa, ya dosa apa? Membuat saudara yang lain tersandung gitu ya. Oke, baik saudara, ya demikian pembahasan malam hari ini di Roma pasal yang ke-14. Ya, bagaimana kita sebagai orang percaya kita mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Oke, mari kita berdoa.